frame. Nah, sekarang berkaitan dengan modal ya, berkaitan dengan modal. Berkaitan dengan modal, berkaitan dengan ketahanan. Nanti kaitannya dengan modal, kaitan dengan ketahanan, kaitannya dengan resiko. Ini harus betul-betul nanti difahami. Ya. Nah, modal yang ideal yang berapa, ketahanan ideal berapa, resikonya berapa, bahkan targetnya nanti berapa. Ini yang biasa ditanyakan begini, modalnya idealnya berapa Pak untuk tradingnya? Ya, modal ideal itu bergantung kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu dengan angka 100.000 US dollar, berarti tidak ideal. Kita memaksa. Ya. Ya, kalau kita hanya mampu misalkan dengan 2.000 dolar, kita ikut yang lain pada angkanya pada 20.000 dolar. Berarti saya harus cari-cari sampai 20.000. Bukan. Ideal itu ya sesuaikan dengan kemampuan. Kalau kita kemampuannya 5.000 ya 5.000. Nanti ideal untuk ketahanan kita berapa? Kemudian ideal untuk target kita juga sesuaikan dengan kemampuan itu. Maka nanti ketika kita sudah siap semuanya, apakah kita siap modal ataukah kita siap targetnya, nanti kita bisa hitung di sana. Contoh misalnya saya ilustrasikan di sini ada dua ilustrasi. Yang pertama si A ini punya modal 10.000 US dollar. Sementara si B ini punya modal berapapun dia bisa, tapi dia tidak mau dengan berapa yang modal ditempatkan. Yang dia mau adalah targetnya. Dia punya target sehari 500 dolar ya. Target sehari 500 dolar per hari. Nah, nanti akan sangat berbeda dengan si A. Si A akan sangat berbeda dengan si B. Si B ini modalnya nanti dia sudah punya. Yang dia hitung adalah target hariannya atau target bulanan. Maka perhitungnya seperti ini. Si A ketika punya modal 10.000, maka target profitnya ini yang ideal antara 0,5 hingga 1% dari modal. Ini yang ideal yang paling gampang didapatkan dan kondisinya realistis. Walaupun ideal untuk target ini nanti menyesuaikan kemampuan. Seseorang yang bisa sehari 2%, 3% dan bisa dilakukan terus-menerus, maka itu ideal. Sebaliknya, ketika orang belum mampu dengan 1% sehari, dia mencoba dengan 2% per hari, maka tidak ideal. Karena tidak ada skill di sana, tidak ada kemampuan di sana. Nah, saya menggunakan angka ini, angka yang rata-rata ya, rata-rata kebanyakan yang biasa pemula-pemula yang belum terlalu banyak pengalaman di sana, dengan target sehari 0,5 sampai 1% ini masih realistis. Pak, saya pengennya 5%, apakah bisa? Jawabannya bisa, tetapi butuh waktu dan pengalaman di sana. Ketika kita memaksa tapi belum punya kemampuan di sana, yang ada kita dapat profitnya 1, 2, 3 kali, setelah itu bisa habis nanti. Karena tidak ada basic kemampuan di sana. Maka idealnya ya pakai standar 0,5 hingga 1% modal. Sementara yang punya target sehari 500 dolar ya, sehari 500 dolar. Ini juga sama, kemampuannya hanya 0,5 sampai 1%. Kita ambil yang 1% misalnya, nanti kita hitung berapa modalnya. 1%. Maka menghitungnya 100% dibagi 1 ya, 100% kalau kita bagi dengan 1 ya. Oke, saya coba ilustrasikan di tempat lain ya. Saya coba ilustrasikan di tempat lain dulu ya. Ini kita lihat tadi contohnya. Kita contohnya tadi yang ada A, ada B. Yang B tadi targetnya 500 dolar per hari. Kemudian ini target dari nilainya.
Sementara untuk target prosentasenya dia mengambil 1% atau kita kemampuannya yang target ini 1% misalnya. Maka menghitung modalnya yang harus dibutuhkan B ini berapa? 100% dibagi 1% dikali $500. Ini adalah target. Maka minimal yang harus disiapkan untuk target ini dengan persentase 1% targetnya harusnya adalah 50.000 US dollar, 50.000 US dollar. Sementara yang B tadi 10.000, ya, yang B tadi modalnya sudah 10.000. Ya. Kalau dia menggunakan 1% dari modal, maka satu hari dia adalah $100 per hari. Kalau ini $500 per hari, kalau ini $100 per hari. Beda di modal, beda di targetnya, gitu ya. Jadi nanti kita harus betul-betul sadari ini adalah bisnis, trading itu bisnis, tapi bisnis yang berpotensi tinggi dan diimbangi dengan resiko yang tinggi pula. Maka teman-teman kalau misalkan masih ragu-ragu atau belum siap, lebih baik tinggalkan, lebih baik jualan yang kelihatan, jualan bata, jualan makanan, jualan cilok, jualan bakso dan sebagainya, yang kelihatan. Kalaupun tidak laku kan kelihatan di situ. Nah, trading ini adalah satu bentuk transaksi atau jual beli yang tidak kelihatan. Artinya begitu kita salah dan tidak tahu ilmunya, rugi misalkan 1 miliar, maka ini bekasnya tidak ada di sana. Bahkan kalau kita tidak tahu, satu hari bisa habis itu, ya, karena tidak tahu perhitungan. Nanti berkaitan dengan ketahanan. Oke, saya akan coba sambungkan ke ketahanan namanya. Ketahanan itu apa? Ya, ketahanan dari modal kita menahan dari pergerakan naik turun, dari volatilitas yang ada. Fluktuasi pasar itu kan naik turun ya. Kalau kita tidak punya ketahanan, kemudian contoh misalkan modalnya 10.000, entry dengan posisi buy, lotnya 5 misalkan, kita tidak tahu perhitungan, tiba-tiba kita menggunakan lot 5, ternyata marketnya bergerak turun, ya, bukan naik. Nah, turun ini kan bertahap ruginya, harusnya kan kita sudah sadari, ya, turun bertahap. Misalkan rugi pertama ini mulai dari bergerak 500, berarti 2.500 minus 2.500, kita biarkan turun lagi, ya, turun lagi dari 500 menjadi 1.000 poin, berarti minusnya 5.000, ya, sudah minus 5.000. Kemudian turun lagi 700 poin, ya, jadi 3.500 dari modal 10.000, kemudian minusnya 7.500. Nah, ini ketahanan tidak mampu. Nanti begitu turun lagi mendekati angka 10.000, di close paksa oleh sistem atau namanya margin call. Dia akan ditutup paksa oleh sistem namanya. Karena ketahanan kita tidak mampu menahan floating minus yang ada atau menahan harga yang semakin anjlok di sana. Maka nanti ada batasan yang harus kita siapkan di sana, harus kita antisipasi. Berapa ketahanan yang bisa kita gunakan untuk antisipasi, ya, ketahanan. Kalau kita menggunakan day trading, ini sebenarnya kita ketahanan 20.000 poin sudah cukup. Ketahanan day trading kita menggunakan ketahanan 20.000 cukup. Dengan resiko per transaksi di XAU ini, ya, per transaksi di XAU itu kita batasi antara 500 hingga 700, ya. Kita batasi 500 hingga 700 poin, ya. Yang paling gampang biar nanti enggak ribet, ya. Kita batasi 500 hingga 700, ya.
kita batasi 500 hingga 700. Sehingga ketika saya salah, entry buy marketnya turun, maka batasan saya adalah 500 hingga 700. Dengan ketahanan 20.000 ini, kalau kita punya modal 10.000 US dollar, maka lot yang kita bisa gunakan adalah 10.000 modal kita dibagi dengan ketahanan, maka akan ketemu 0,5. Lotnya 0,5, ini maksimum yang bisa kita gunakan. Maksimum itu apa? Kalau satu kali salah ya sudah cut loss. Cut lossnya di mana? Di 500 hingga 700. Kalau kita menggunakan yang kecil, kita bisa pisah, bisa pecah jadi 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 ya. Bisa 5 kali transaksi. Jadi bukan 0,5, 0,5, 0,5, 0,5 habis nanti. Batasi transaksi tiap satu transaksi atau setiap satu sesi transaksi itu tidak lebih dari 3 transaksi. Biar kita monitornya gampang. Dan jangan dicampur-campur ya, jangan kita menggunakan pasangan transaksi itu yang berbeda-beda. Ya kalau cuma 1 2 boleh. Usahakan kalau bisa malah satu pair. Misalkan XAU ya XAU. Euro ya euro dulu fokus. Kalau dicampur-campur nanti kita tidak memahami karakter dia. Kita tidak memahami sifat atau kebiasaan-kebiasaannya. Dulu saya sering menggunakan euro, tiap hari euro terus, sehingga kita pahami betul. Tapi ketika kita belajar banyak di XAU dan potensinya lebih banyak, kita fokus di sana. Ketika fokus nanti kita akan menemukan bagaimana karakter dia, kebiasaan dia bagaimana. Setidaknya kalau kita memahami karakternya, trading itu betul-betul bisnis, bukan hanya asal tebak, asal ada trik, asal ada pola candle kemudian kita masuk, tidak bisa begitu. Ya. Makanya saya lihat ada banyak kemarin teman-teman yang menggunakan pair yang macam-macam itu. Kita tidak tahu karakter yang kita gunakan, maka nanti satu saat marketnya bergerak berbalik atau naik yang di luar dari yang kita analisakan, tentu kita sulit mengenalinya. Kalau kita misalkan fokus di emas, nanti ketika naik turun, oh di emas ini bergeraknya kisaran rata-rata sekian. Kalau dia lewat biasanya nanti akan bergerak di angka sekian, kemudian harinya akan berada di hari-hari sekian. Itu sudah menjadi kebiasaan dan ya seperti pola yang selalu berulang. Ya meskipun tidak 100% mutlak, tetapi probabilitasnya tinggi kita selalu melakukan seperti itu ya. Bahkan tadi pagi pun kita analisa banyak teman-teman yang profit banyak di sana. Ya kita analisakan kemudian dipraktekkan banyak profit. Di pagi hari sudah bisa profit. Oke, ini kita mengatur keuangan ya, mengatur keuangan dan resikonya.